Siapa sebenarnya yang menjadi pemasok senjata untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua? Pertanyaan ini terus menghantui publik. Dari mana mereka mendapatkan senjata api modern, padahal wilayah Papua dijaga ketat oleh TNI dan Polri? Di segmen ini, kita akan membongkar jalur-jalur gelap penyelundupan senjata yang membuat konflik Papua tak kunjung padam. Polisi dan TNI berulang kali menemukan fakta bahwa sebagian senjata KKB masuk lewat jalur lintas batas. Papua Nugini menjadi pintu utama. Di sana, senjata api masih bisa diperoleh di pasar gelap. Senjata-senjata itu lalu diselundupkan melewati hutan dan jalur laut menuju Papua, bukan hanya PNG. Beberapa kasus bahkan menyeret nama Australia. Pada tahun 2023 sampai tahun 2024, ada warga Australia yang ditangkap karena diduga mencoba menyuplai senjata untuk kelompok pro kemerdekaan Papua. Fakta ini membuktikan, jaringan internasional ikut bermain dalam konflik di tanah Papua. Selain penyelundupan, ada jalur lain yang jauh lebih berbahaya. Banyak senjata KKB ternyata berasal dari rampasan. Dalam setiap kontak tembak, ada risiko senjata aparat direbut. Senjata standar seperti SS-1, bahkan senapan serbu modern, bisa jatuh ke tangan KKB. Pejabat TNI Polri dan Kemendagri mengakui, perampasan inilah yang membuat KKB bisa tetap eksis. Setiap kali terjadi serangan, mereka bukan hanya mengincar nyawa aparat, tetapi juga senjata dan amunisi. Tak berhenti di situ, ada juga faktor oknum dalam negeri. Beberapa kali polisi menangkap mantan anggota TNI atau Polri yang terlibat dalam penyelundupan senjata. Mereka memanfaatkan akses, pengalaman, dan jaringan lama untuk mencari keuntungan. Selain itu, jaringan kriminal lokal ikut bermain. Kasus terbaru menunjukkan ada pembuatan senjata rakitan di Jawa yang diselundupkan hingga ke Papua. Senjata rakitan ini memang tak secanggih senapan standar militer, tapi tetap mematikan jika jatuh ke tangan KKB. Jika ditelusuri lebih jauh, penyelundupan senjata ke Papua sebenarnya bukan sekadar masalah politik, tetapi juga bisnis besar. Harga senjata di pasar gelap Papua bisa melambung berkali-kali lipat dari harga aslinya. Inilah yang membuat jaringan kriminal, oknum aparat nakal, hingga penyelundup internasional tergiur. Senjata-senjata itu lalu sampai ke tangan KKB, memperpanjang konflik, dan membuat situasi Papua semakin rumit. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. TNI dan Polri terus melakukan operasi di perbatasan, menutup jalur penyelundupan, serta menangkap para pemasok senjata. BNPT juga ikut turun tangan untuk memutus jaringan radikalisasi dan pendanaan KKB. Namun, selama ada permintaan dan harga tinggi di pasar gelap, ancaman penyelundupan senjata akan tetap ada. Kesimpulannya, senjata KKB Papua berasal dari banyak sumber: penyelundupan luar negeri, rampasan dari aparat, jaringan kriminal dalam negeri, hingga oknum yang bermain di belakang layar. Semua ini membuat konflik Papua sulit diselesaikan dengan cepat. Pertanyaannya, sampai kapan rantai pasokan senjata ini bisa diputus? Hanya waktu yang bisa menjawab. Di balik rentetan konflik bersenjata, Papua tetaplah tanah yang indah, dengan masyarakat yang mendambakan kedamaian. Bagi rakyat Papua, senjata bukanlah jawaban. Yang mereka butuhkan adalah rasa aman, kesempatan yang adil, serta pembangunan yang merata. Papua bukan hanya soal konflik. Papua adalah rumah bagi ribuan budaya, ratusan bahasa, dan kekayaan alam yang luar biasa. Perdamaian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Karena hanya dengan damai, masa depan Papua bisa bersinar untuk generasi berikutnya. Seperti pepatah Papua, kita satu tungku tiga batu, takkan goyah bila bersama. Semoga suatu hari nanti, bunyi tembakan bisa digantikan oleh suara tawa anak-anak Papua yang bebas bermain di tanah mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan militer dan geopolitik terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so